Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, marilah sejenak untuk kita memberikan nutrisi bagi hati kita yang mungkin karena terlalu banyak kesibukan sehari-hari, kesibukan dengan urusan-urusan dunia kita yang terkadang melalaikan kita dan melupakan bahwasannya ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Ada waktu-waktu yang di sana kita akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga butuh hati kita untuk diberikan gizi, diberikan nutrisi agar kita selalu ingat kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati seorang hamba lebih daripada mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Hanya orang-orang berimanlah apabila disebut nama Allah bergetar hati-hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maka bertambah keimanannya kepada Allah tabaraka wa taala. Tentunya aktivitas yang kita lakukan kesehariannya jarang kita mendengarkan ayat-ayat Allah, jarang kita mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru yang sering kita dengar, bagaimana saya bisa meraih ini dan ini, bagaimana supaya usaha saya begini dan begini, bagaimana jabatan saya bisa begini dan begini. Jarang kita mendengarkan bahwasannya ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia. Jarang kita mendengarkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh apa yang kita amalkan. Nah, dengan duduknya kita di majelis ilmu, kita berikan sedikit waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan itu akan semakin mewarnai kehidupan kita dengan ketaatan, dengan kebaikan, dan apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita masih pada pembahasan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi lam yushba wa min du'a ila yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengarkan. Sudah kita terangkan dan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa seseorang. Ya, sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa seseorang. Adapun pada subuh kali ini saya akan menyebutkan sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang. Setelah kita mengetahui hal-hal yang menghalangi kita dari doa, ya, juga kita akan menerangkan tentang sebab-sebab Allah akan mengabulkan doa kita. Kita sekarang sedang berada di rumah sakit, di mustasyifa. Ya. Apa yang kita lakukan
berobat, minum obat, disuntik dan semisalnya adalah sebab. Dan semua yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. La shifa illa shifa'uk. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau, wahai Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Idza maridtu," apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Ya, Allah yang menyembuhkan penyakit kita. Obat, suntikan dan semisalnya lah sekedar asbab saja. Ya, sehingga seseorang jangan hanya menyandarkan kepada sebab saja semata, tapi dia tidak kembali kepada Allah Tabaraka wa taala. Berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah sakit, berada di tempat tidur, ya Allah. Saya telah melakukan usaha-usaha untuk minum obat, maka berilah kesembuhan kepada saya, ya Allah. Saya ingin beribadah kepadamu, saya ingin mendekatkan diri kepadamu dengan kesehatan yang kau berikan kepadaku. Ini hal yang terpenting, di antara bahkan lebih penting daripada obat itu sendiri. Yang lebih penting dari obat itu sendiri. Nah, terkadang kita sudah sering berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada kita, kepada keluarga kita, tapi tidak kunjung datang kesembuhan tersebut. Bukannya Allah tidak cinta dan sayang kepada kita, bukan. Mungkin ada hal-hal yang kurang kita perhatikan ketika kita berdoa. Terlebih kita melihat sebagian besar saudara-saudara kita kaum muslimin, terkadang doa itu hanya sekedar adat istiadat. Ya, selesai dia berzikir sebentar angkat tangan. Belum 1 menit sudah diturunkan tangannya. Apa yang kamu doakan? Apa yang kamu ucapkan sama Allah? 1 menit belum 1 menit sudah turunkan tangannya. Yang penting angkat tangan, usap wajah, selesai. Nah, doa-doa seperti ini, bagaimana Allah akan mengabulkan doamu? Ya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang berdoa. Yang pertama, disebutkan oleh para ulama, seseorang ketika dia berdoa, dia mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah dalam doanya. Ya, dan dia menutup doanya dengan berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dimulai dengan memuji Allah dan ditutup dengan selawat. Ini sudah 1 menit. Jadi gimana kamu berdoa 1 menit? Ini masih pembukaan dan penutupan. Ya, harus punya adab dalam kita berdoa. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak doanya, beliau mengatakan, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Karena sebagai bentuk pujian kepada Allah, bahwasanya Allah adalah yang kita sembah. Wa ibnu abdika, dan aku adalah anaknya hambamu. Ya, ini hal yang perlu untuk kita perhatikan dalam berdoa. Jangan langsung angkat tangan, sembuhkanlah saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya, sembuhkan saya. Sudah, pergi. Bukan begitu cara kita berdoa kepada Rabb kita, bukan. Ada adab yang harus kita perhatikan. Kepada manusia saja, ketika kita meminta sesuatu ada adabnya, ada etika. Tentunya kepada Allah Tabaraka wa taala harus lebih kita agungkan, harus lebih kita muliakan dalam kita meminta. Dari adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengangkat kedua tangannya. Dia mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan dalam doa merupakan sebab-sebab di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Tsumma dzakara rajulan yutilu safar asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama." Kemudian disebutkan seorang laki-laki yang dia badannya terkena debu, compang-camping penampilannya. Yamuddu ila as-sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini sebab-sebab seseorang dikabulkan doa. Dia dalam keadaan terzalimi, dalam keadaan sangat membutuhkan, dalam keadaan dia mengangkat kedua tangannya. Ya, sebagaimana dijelaskan dan diterangkan oleh para ulama ketika mereka mensyarah hadis ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada mutaraddud, bal yanbaghi lid-da'i ay yu'zam 'ala Allah wa yulhik alaih. Seseorang jangan ragu-ragu dalam berdoa.
tetapi dia berazam, dia meminta ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan. Ini penyakit saya sudah lama kali sembuh. Ini kata dokter nggak bisa sembuh ini. Bisa sembuh nggak ya? Dia berdoa, dia dalam keadaan tidak yakin kesembuhan, nggak yakin. Nah, doa-doa seperti tidak akan bermanfaat. Doa seperti tidak bersemangat. Dia yakin apapun Allah Subhanahu wa taala pasti mampu untuk melakukannya, pasti. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kun fayakun. Jadi-jadilah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Maryam, doanya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau sudah tua renta, rambutnya sudah memutih. Tapi beliau berkata, ya Allah, aku tidak akan pernah jenuh dan bosan berdoa kepadamu. Dan istrinya juga sudah sangat tua renta. Beliau meminta keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan beliau seorang anak. Secara hukum ini sudah nggak mungkin punya anak. Tapi tidak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sampaikan kepada Allah, berdoa. Ya, tanpa ada keyakinan, tanpa ada keraguan, yakin. Tapi jangan berdoa, ya Allah, jadikanlah saya sebagai nabi, ya Allah. Yakin nih saya minta jadi nabi. Ini enggak dibenarkan. Karena apa? Karena tidak ada fid doa. Karena nabi itu sudah ditutup. Tidak ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bisalah saya terbang ya Allah ke Mekah supaya bisa haji. Supaya nggak ada urusan-urusan dengan visa menunggu sekian puluh tahun, terbangkanlah saya ya Allah. Ya, ini doa-doa namanya doa-doa tidak bisa difahami, mafhum ya. Tapi dia berdoa dengan sesuatu yang itu dibenarkan dalam syara, ya, dan dibangun di atas keyakinan. Baik. Kemudian yang keempat, tahari awqat al-ijabah ka thuluthul akhir minal lail. Dia mencari waktu-waktu yang dimana Allah akan mengabulkan doa seseorang. Ini penting. Di antara waktu-waktu yang Allah mengabulkan doa seseorang itu sepertiga malam. Sepertiga malam dia bangun malam, dia menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis qudsi, aina sa'ilun, kata Allah, di mana orang-orang yang meminta? Aku akan mengabulkan permintaan mereka. Berapa banyak permasalahan yang dihadapi oleh manusia, berapa banyak permasalahan yang sudah tidak mungkin selesai, tetapi subhanallah selesai dengan dia sholat malam. Sepertiga malam Allah selesaikan. Nah, ini mungkin sebab-sebab yang jarang kita lakukan. Kita hanya memikirkan tenaga saya, ini tenaga saya. Kita hanya memikirkan pikiran kita saja untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan kita. Tetapi kita tidak pernah mengadu kepada Allah. Cobalah bangun malam. Cobalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Allah sendiri yang telah berjanji dalam hadis kursi, di mana orang yang meminta kepadaku, aku akan mengabulkan permintaan tersebut. Ya, ini yang mungkin jarang kita lakukan. Ya, sehingga mari dicoba. Ya, dicoba. Apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini kok tidak selesai. Coba kita selesaikan solusinya dengan sholat malam. Berdoa sama Allah dalam sujud kita, atau selesai sholat menangis kepada Allah. Ya Allah, bantulah saya, mudahlah urusan saya ya Allah, atau yang semisalnya. Bisa difahami ya? Dan juga waktu-waktu di mana seseorang dikabulkan doanya bainal adzan wal iqamah. Di antara adzan dengan iqamah. Setelah adzan dia sholat 2 rakaat, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara waktu-waktu seseorang dikabulkan doanya oleh Allah ketika turun hujan. Datang nas, ketika turun hujan itu waktu-waktu Allah mengabulkan doa. Dan juga ketika seseorang dalam keadaan safar, ketika seseorang dalam berpergian, ini juga waktu-waktu di mana Allah mengabulkan doa.
Sehingga kita gunakan kesempatan safar kita, selain mengurusi urusan kita, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga daripada waktu-waktu doa yang dikabulkan oleh Allah yang kebanyakan kita lupa dan tidak menjadikan itu sebagai kesempatan emas bagi kita di hari Jumat. Di hari Jumat, ba'da salatil asri hingga mendekati maghrib, ini waktu-waktu di mana Allah akan mengabulkan doa seseorang. Terkadang subhanallah dalam urusan dunia kita ingat ini ada diskon di mall ini, di supermarket ini, tanggal sini, taruh di HP-nya. Diskon tanggal sekian. Ada HP-nya, ada penandanya, ada pengingatnya. Masya Allah, dalam perkara dunia harisun, nggak masalah dia semangat dalam perkara dunia, nggak masalah. Tetapi yang menjadi permasalahan ketika urusannya urusan kebaikan akhiratnya, ya kebaikan dalam kehidupannya, justru dia lupa. Lewat hari Jumat sore badal asar begitu saja lewat. Pada situ kesempatan emas bagi dia mengangkat kedua tangannya, menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa indal iftar indas siyam, dan juga ketika seseorang berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa dia banyak berdoa kepada Allah. Kesembuhan sakit saudaranya, ibunya, istrinya, anak-anaknya. Ya dimudahkan rezeki oleh Allah, diberikan ilmu, dimudahkan segala urusannya dan seterusnya. Dia minta dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, dari hal-hal yang seseorang dikabulkan doa oleh Allah adalah memakan makanan-makanan yang halal dan menjauhi daripada sesuatu yang haram. Ini salah satu sebab seseorang dikabulkan doa oleh Allah. Kenapa setiap hari saya berdoa? Sepertiga malam saya berdoa, menangis lagi saya berdoa. Tapi kenapa tak kunjung Allah mengabulkan doa saya? Mungkin ada sesuatu yang masuk ke dalam perutmu, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang bukan hakmu, sesuatu yang bukan kepunyaanmu, kau masukkan ke dalam perutmu. Ini diantara sebab terhalanginya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Tsumma dzakara rajulan yutilus safar, asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi." Semua asbab doa sudah dilakukan. Yutilus safar, panjang perjalanan. Dalam perjalanan dia berdoa safar. Asy'atha aghbara, dia compang-camping berdebu wajahnya dalam keadaan sangat membutuhkan. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbi ya Rabbi, dia memuji Allah. Tetapi subhanallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'kulu haramun wa mashrubu haramun wa malbasu haramun wa ghudiya bil haram fa an yastajaba. Tetapi dia makan dengan makanan yang haram, dia minum dengan minuman yang haram, dia berpakaian dengan pakaian yang haram, dia makan dengan makanan yang haram, maka bagaimana Allah mengabulkan doanya? Subhanallah. Semua hal-hal telah dilakukan, semua langkah-langkah yang dengannya Allah akan mengabulkan doanya sudah dia lakukan, tetapi subhanallah ada satu penghalang. Dia tidak menjaga sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Akhirnya ini menjadi sebab seseorang dihalangi doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya ingatkan kembali, doa merupakan sesuatu yang sangat ajaib. Doa merupakan silah hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Doa merupakan media yang dengannya segala urusan kita akan selesai kalau Allah berkehendak. Dan Allah akan berkehendak ketika kita meminta dan memohon kepadanya. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab, dan insyaAllah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang saya sebutkan hal-hal yang paling terpenting juga di antara sebab-sebab seseorang yang dikabulkan doanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau hal yang dikenal dengan tawassul. Hal yang dikenal dengan tawassul. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin semuanya. Allahumma shalli ala Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.